Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Sondoni dari kelompok 7 kelas SE 02A. Di sini saya mendapatkan tugas kuis 2 mata kuliah jaringan komputer. Eh, Pertama saya akan mengkonfigurasi routing statik. Eh, Pertama konfigurasi router nolnya dulu. Ketikkan 0, lalu enter, terus masuk ke router, ketikan enable, bisa disingkat ENA, terus masuk ke router privilege, ketikan konfigurasi terminal atau bisa disingkat conft. Nah, di sini masuk ke interface-nya. Untuk router 0 terdapat dua interface, yaitu FA/0/0 dengan SE2/0. Kita konfigurasi dulu yang FA0/0, int FA0/0, lalu enter. Nah, di sini masukkan dulu IP address-nya berapa. Untuk F0/0 terdapat network A. Network A yaitu 190.7.1.28. Jadi untuk host awalnya 190.7.1.129. Lalu ketikan netmask-nya. Netmask-nya itu 26. Jadi 255.255.255.192. Lalu enter. Untuk dapat menghidupkan, ketikan no shutdown atau bisa disingkat dengan no EXA. Oke. Kita aksi dulu. Lalu masuk ke interface SE2/0. Untuk interface SE2/0 masuk ke network E, yaitu dengan network 190.7.1.228. Ketikan IP address-nya. Untuk host awalnya berarti 190.7.1.229. Lalu ketika netmask-nya 30. Jadi 255.255.255.252. Nah, lalu ketikkan untuk menghidupkan interface-nya, ketikan no SH. Dah. Oke, selanjutnya kita konfigurasi statik router 0. Nah, di sini udah masuk ke konfigurasi statik router 0. Kita lihat dulu router 0 apa ya, jalur manakah yang tidak terhubung dengan router 0. Kan yang terhubung ada network A dan network E. Berarti yang tidak terhubung network C, network D, dan network B. Oke, kita konfigurasi dari network C dulu. Pertama, ketikan IP root 190.7.1.0 untuk network C. Lalu spasi netmask-nya berapa? Netmask-nya 20. Ini 25, 255.255.255.128. Lalu ketikan 190.7.1.230 untuk dari berarti host akhir dari network E. Host akhir 190.7.1 itu host akhir dari network E. Oke,
lalu enter. Masuk ke network D, ketikkan IP route network D yaitu 190.7.1.224, 190.7.1.224, netmasknya 30, yaitu 255.255.255.252. Lalu sama dari host akhir dari network E, 190.7.1.230. Lalu masuk ke network B. Network B yaitu 190.7.1.192. Ketikkan IP route 190.7.1.192, lalu netmasknya itu 27, berarti 255.255.252. Lalu host akhir dari network E, 190.7.1.230. Oke, lanjut ke routing dinamis. Pertama kita konfigurasi dulu router 3, masuk ke router 3, CLI. Oke, di sini enter. Masuk ke enable atau bisa disingkat ENA. Terus masuk ke router privilege, masukkan konfigurasi terminal atau bisa disingkat conft. Lalu masuk, karena untuk router 3 terdapat dua interface, yaitu pertama FA0/0 dengan SE2/0. Kita yang FA0/0 dulu. Pertama masukkan int FA0/0. Nah, untuk int FA0/0 itu terhubung ke network A. Network A 190.7.1.128. Jadi untuk gateway-nya yaitu pertama ketikkan IP address 190.7.1.128. Jadi untuk gateway-nya 129, spasi netmasknya itu 26, jadi 255.255.255.192. Lalu enter. Untuk menghidupkan portnya bisa menggunakan no shutdown atau bisa disingkat no sh. Oke, portnya sudah nyala. Lalu masuk ke, kita exit dulu. Nah, lalu masuk ke interface yang SE2/0, int SE2/0. Masukkan untuk int SE2/0 itu terhubung dengan network E. Network E itu yaitu 190.7.1.228/30. Jadi ketikkan IP address atau bisa disingkat IP add, lalu ketikkan gateway-nya. Gateway-nya jadi +1, 190.7.1.229. Spasi netmasknya 30, berarti 255.255.255.252. Enter. Untuk menyalakan portnya bisa menggunakan perintah no shutdown atau no sh. Oke, sudah terhubung. Oke, kita lanjut ke konfigurasi routing dinamik. Masuk ke router 3. Pertama, kita ketikkan router OSPF
7. Kenapa saya ngambil 7? 7 itu kelompok saya. Dan untuk router OSPF 7 ini harus sama semua step router. Harus sama. Untuk router 3 terdapat dua network, yaitu network A dan network E. Untuk network A, pertama masukkan network, terus network dari network A yaitu 190.7.1128, 190.7.1.128, lalu ketikkan wildcard dari network A. Karena slash 26 jadi 0.0.0.63 untuk wildcardnya. Lalu ketikkan areanya yaitu area 1. Masuk ke network E. Untuk network E kan 190.7.1.228. Jadi masukkan ke network 190.7.1.228. Karena network E/30, jadi untuk wildcardnya 0.0.0.3. Areanya area 1. Oke, enter. Oke, lanjut untuk konfigurasi telnet. Masuk ke router 3. Pertama, ketikkan enable secret. Nama untuk routernya sebenarnya bebas. Jadi saya pakai router 3. Untuk router 3 ini bebas namanya ya. Lalu enter. Masukkan perintah line vty 0 spasi 4. Maksudnya di sini 0 spasi 4 itu dalam menyimpan password router bisa terdapat 5 PC. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Ada 5 PC. Masukkan passwordnya. Password. Saya pakai 1, 2, 3. Lalu enter. Ketikkan perintah login. Lalu enter. Terus masukkan perintah exec timeout 10 spasi 0. Maksudnya enter. Nah, di sini maksudnya kenapa 10 spasi 0? Jadi pada saat memasukkan password lebih dari 10 detik, maka akan otomatis keluar dan harus mengulanginya dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zabra Mudita, NIM 181044 dari kelas S1 SN02A. Di sini saya ingin mengkonfigurasi router 1. Caranya sebagai berikut. Untuk router 1, pertama kita buka router terlebih dahulu, masuk ke CLI. Karena saya sudah membuatnya, jadi tinggal di paste saja. IP-nya lalu yang kedua masukkan lagi IP-nya, yang ketiga
paste lagi di sini. Exit. Kita coba tes dengan mengirim pesan dari PC2 ke router 1. Di sini kita lihat sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Pramudita, NIM 18104044 dari S1 SE02A. Sini saya akan mengkonfigurasi config dinamis. Pertama, karena saya kebagiannya router 4, maka di sini saya akan membuka router 4. Ini langsung buka CLI-nya. Sini pilih no, enter lagi. Lalu karena saya sudah membuat panduannya atau itunya, jadi tinggal dimasukkan saja. Pertama, ketik enak, lalu config, enter lagi, kita masukkan akses internet pertamanya, paste, lalu IP-nya, lalu dipaste lagi, lalu untuk mengaktifkannya yaitu dengan SH, dan lakukan seperti itu lagi, cuman bedanya ini yang SE2/0. Masukkan IP-nya, paste, no SH, masukkan lagi, paste, ini kita masukkan IP untuk network E, C, dan D. Pertama, ketikkan router OSPF7, lalu masukkan IP-nya, network E, ini untuk network C, ini untuk network D. Lalu untuk telnetnya kita membuat paste lagi, nambah secret router 4, nah ini VTA 0 spasi 4. Kita masukkan passwordnya 123, login, setelah berhasil, kita coba terlebih dahulu mengirimkan pesan dari PC5 ke router 4. Apakah berhasil? Nah, di sini berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panjogo Muhammad dari kelas SE02A, kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai routing statis. Pertama-tama kita buka PC nomor 1 dulu. Nah, jadi di sini PC nomor 1 berada pada network B. Network B memiliki IP 190.1.1.192/27. Nah, jadi pada IP address PC 1 itu ditambah 2, gateway ditambah 2, ditambah 1, dan netmask-nya, subnet max-nya dari 27 menjadi 255.255.255.224. Selanjutnya router 2. Jadi router ini ada 2 kabel yang langsung terhubung kepada router dan 3 kabel yang tidak langsung terhubung kepada router.
Sebelumnya perlu diketahui di sini masih berwarna merah ya. Ini berarti belum terhubung antara PC1 dengan router 2. Nah, di sini langsung saja kita masukkan enable, biasa disingkat ENA, lalu masukkan konfigurasi terminal. Nah, di sini masukkan kabelnya input FA 0/0. Di sini adalah FA 0/0. Lalu masukkan IP address-nya IP@. 190.7.1.193. Lalu netmark-nya 255.255.254. Lalu enter. Nah, di sini untuk mengaktifkannya ketik no SH atau no shutdown. Nah, di sini sudah aktif, jadi di sini berwarna hijau. Selanjutnya kita keluar dulu dari kabel FA/0 exit. Nah, di sini kita masukkan input ini kabelnya SE2/0. Kita enter. Nah, kita masukkan IP address-nya dari network D ya. Di sini ada network D. IP@. 190.7.1.225 karena di sini 224 ditambah 1 jadi 225. Lalu masukkan netmark-nya 255.255.255.252 karena di sini 30 jadi 252. Enter. Nah, di sini kita masukkan no SH lagi. Nah, di sini kita sudah menghubungkan dua kabel yang langsung terhubung. Selanjutnya kita exit terlebih dahulu. Kita akan menghubungkan 3 kabel yang tidak langsung berhubungan. Jadi kita masukkan dengan IP route. Kita masukkan pertama network C. Di sini network C 190.7.1.0 dengan netmark 255.255.255 betul 1.128 karena di sini ada 25 jadi ini 128 lalu spasi. Nah, di sini kita masukkan pada akhir ini kita masukkan IP address-nya pada akhir bagian router konfigurasi. Nah, di sini kita masukkan 190.7.1.194. Sini kita enter. Nah, ini udah masuk kepada network C. Selanjutnya kita network E. Kita copy saja, kita ganti yang perlu diganti. Di sini kita masukkan network C. Berarti 190.1.0.228. Selanjutnya yang perlu diganti lagi adalah di bagian sini 252. Nah, kita enter. Ini sudah sesuai, ini 252 karena di sini 30. Enter. Kita copy lagi. Selanjutnya kita masukkan, kita hapus yang perlu dihapus saja. Nah, di sini IP route pada A pada bagian akhirnya 128, lalu netmark-nya 27 maka menjadi 192
192. Enter. Nah, sekarang telah terhubung semuanya kepada router 2. Ya, saya akan menjelaskan lagi mengenai routing dinamis OSPF. Jadi pertama kita masukkan PC 4. Nah, di sini tuh sama saja seperti PC 2 pada routing statis sebelumnya. Jadi tidak ada perbedaan. Ditambah 2, ditambah 1, dan ini subnet marknya. Selanjutnya kita masuk ke router. Masuk ke CLI. No. Kita enter sekali lagi, masukkan enable. Konfigurasi terminal. Kita masukkan FA 0/0. Kita masukkan IP add dari network B 190.7.1.193. Lalu 255.255.255.224. Enter. Kita aktifkan no ESA. Nah, sudah aktif maka berwarna hijau. Kita exit dari FA 0/0, exit. Kita masuk ke S input SE2/0. Masukkan IP add dari network D 190.7.1.225. Masukkan 255.255.255.252. Lalu enter. Kita aktifkan no ESA. Ini sudah aktif juga. Kita exit terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita masukkan passwordnya. Jadi kita masukkan enable secret router 5. Di sini kan saya menggunakan router 5. Jadi router 5. Enter. Kita masukkan lin VTY dari 0 sampai 4. Jadi ada 5 PC, yakni PC 0, 1, 2, 3, 4. Enter. Kita masukkan password. Passwordnya kita masukkan 1, 2, 3. Jadi password nanti yang akan dimasukkan yakni password 1, 2, 3 ya. Lalu kita login. Enter. Nah, di sini ketikkan exec timeout 10 detik. Di sini 10 detik karena jika password tidak diinputkan selama 10 detik maka akan mengulangi dari awal. Nah, di sini sudah selesai. Nah, di sini tidak bisa disingkat ketika exit. Mari kita coba exit disingkat ya. X. Nah, di sini akan ambigu komando. Nah, kita harus ketikkan secara lengkap exit. Nah, baru bisa. Lalu kita masukkan router OSPF-nya. Router OSPF 7. Kenapa OSPF 7? Karena sebelumnya teman saya pada router 3 itu sudah memasukkan OSPF 7. Jadi semua router itu harus mengikuti router 3. Karena semuanya harus sama. Enter. Lalu masukkan network 190.7.1.192. Jadi di sini tidak ada perbedaan pada network B, tidak diubah. Lalu kita masukkan wildcard-nya. Jadi wildcard dari network D dari 27 itu menjadi 0.0.0.31. Nah, kita masukkan area 1. Enter. Nah, kita copy saja langsung. Ini untuk masuk network D. Kita copy. Di sini network D adalah 224
dan pada area pada wildcardnya di situ 30, jadi di sini 010.0.0.3 area 1. Enter. Nah, ini sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Sultan. Di sini saya akan melakukan show IP root dan tracer antar PC ke PC. Oke, langsung saja kita mulai. Dari yang pertama adalah show IP root. Nah, di sini bisa terlihat jika semuanya adalah terkoneksi dan tidak ada yang tidak terkoneksi ya. Oke, langsung saja selanjutnya kita akan melakukan tracer antar PC ke PC. Yang pertama adalah PC 0. PC 0 akan ke tracer ke PC 2. Nah, bisa dilihat jika ini semuanya berhasil ya. Selanjutnya adalah tracer dari PC 0 ke PC 1. Nah, bisa dilihat juga ini berhasil kan. Selanjutnya adalah kita akan melakukan tracer pada PC kedua. PC kedua akan tracer ke PC ke-0. Nah, di sini cukup berhasil. Selanjutnya kita akan tracer dari PC 0 dari PC 2 ke PC yang pertama. Nah, di sini juga berhasil. Oke, selanjutnya kita akan melakukan show IP root dan tracer antar PC ke PC dalam routing dinamis OSPF. Langsung saja yang pertama adalah yang show IP root dulu. Nah, di sini bisa dilihat jika masih ada PC yang tidak connect dengan routernya, belum terkonfigurasi dengan baik. Bisa dilihat dari perbedaan antara dalam gambar ini dengan gambar statik yang sebelumnya. Oke, langsung saja kita akan melakukan tracer antar PC ke PC dalam routing dinamis OSPF. Dalam ini saya akan melakukan tracer dari PC 3 ke PC 5. Nah, di sini bisa dilihat jika ini ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil dalam tracer antar PC ke PC-nya. Ada yang request timeout. Oke, kita akan coba dari PC yang lain. Kita akan coba dari PC kelima. Kita akan tracer ke PC keempat. Apakah hasilnya akan sama? Ternyata hasilnya sama. Maka kemungkinan besar ada salah satu PC atau IP yang error pada saat konfigurasi router.
Lalu kita akan coba lagi dari PC keempat. Kita akan coba reset ke PC ketiga. Apakah hasilnya akan sama juga? Ternyata hasilnya sama juga, maka kemungkinan besarnya seperti itu ya tadi yang saya sebutkan. Ada salah satu PC yang tidak terkonfigurasi dengan baik bersama router. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.